Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Davia Novel. Langsung saja aku akan melanjutkan cerita Dokter Jenius bab 5321. Selamat mendengarkan. Hanya saja malapetaka itu tidak pernah datang lagi, dan Shen Yuan secara bertahap dilupakan oleh orang-orang. Kemudian kami harus menemukan sendiri para jenius yang mempesona. Begitulah. Alexei mengangguk. Dengan cara ini banyak hal masuk akal, seperti mengapa orang-orang yang menyelamatkan Gusuan dan Juyuan tampak sangat kuat, tetapi menolak untuk muncul. Aturan Shen Yuan adalah untuk tidak mencampuri urusan dunia dengan mudah. Tuan Shen Yuan berkata, "Alexei, tahukah Anda di zaman kuno, apa tanda-tanda sebelum malapetaka itu datang?" Alexei menggelengkan kepalanya lagi. Kulit Tuan Shen Yuan tiba-tiba meredup. Sesuatu terjadi pada Dao of Heaven. Alexei tidak bisa membantu, tetapi mengubah wajahnya sedikit ketika dia mendengar ini. Masalah surgawi. Sekarang, bukankah ada masalah samar dengan dunia luar? Penguasa Shen Yuan berkata, "Iya, masalah Dao surga kali ini berarti bahwa bencana yang hampir memusnahkan umat manusia dan bahkan seluruh dunia luar kemungkinan akan kembali lagi." Dan para pelaku kejahatan Shen Yuan itu meninggalkan kata-kata peringatan. Jika malapetaka datang lagi, hanya satu dewa yang dapat memimpin semua klan untuk mengatasi malapetaka ini. Dia memandang Alexei, dan nyala api tampak berdetak di kedalaman matanya dan berkata, "Shen Yuanku telah ada selama bertahun-tahun. Misinya adalah untuk menemukan manusia dewa ini. Alexei, Anda mungkin adalah manusia dewa yang kami cari. Darah reinkarnasi, bahkan di era prasajarah, sudah cukup untuk membuat pemiliknya menjadi disebut manusia dewa garis keturunan." Ekspresi Alexei berubah ketika dia mendengar ini. Melihat Tuan Shen Yu, ada sedikit ketakutan di matanya. Garis keturunan reinkarnasi, salah satu rahasia terbesarnya, benar-benar ditemukan. Melihat ini, penguasa Shen Yuan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, lelaki tua itu tidak jahat. Dan darah reinkarnasi tidak dapat diambil jika Anda ingin mengambilnya. Namun kekuatan Anda saat ini masih terlalu lemah. Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk menyandang nama dewa." Alexei tidak peduli dengan apa yang disebut gelar. Dia lebih peduli tentang tujuan kunjungan ini. Ekspresinya tenggelam dan dia berkata, "Di mana Juyuan dan Gusuan?" Penguasa Shen Yuan tersenyum dan berkata, "Oke, jika Anda ingin mengambil Juyuan dan Gusuan, Anda dapat membawanya pergi kapan saja. Namun, saya sarankan Anda membiarkan mereka tinggal di Shen Yuan untuk sementara waktu, yang dianggap sebagai dalam malapetaka yang akan datang." Satu hal lagi, penguasa Shen Yuan berkata, "Apakah Suan Lingju ada padamu?" Pada saat ini, Alexei tiba-tiba merasa bahwa dia adalah anak laki-laki telanjang di depan orang tua ini, dan semua rahasia terlihat. Dia bahkan tahu tentang Suan Lingsu. Melihat keheningan Alexei, Shen Yuanji Tuhan tertawa dan berkata, "Jangan gugup. Alasan mengapa saya menyebutkan Suan Lingju adalah untuk membantu Anda mengendalikannya." "Apa?" Alexei mendengar kata-kata itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Suan Lingju adalah harta yang ditinggalkan oleh leluhur Suan Yao. Pada awalnya leluhur Suan Yao pernah berkata bahwa jika dia ingin menggunakan Suan Lingju, kultivasinya setidaknya harus menembus sampai akhir di atas dunia nyata. Tentu saja, kekuatan dan kultivasi Alexei tidak dapat diukur dengan akal sehat. Sekarang, kekuatan Alexei telah mencapai persyaratan tertentu. Masuk akal bahwa dia seharusnya hampir tidak bisa menggunakan manik roh misterius ini. Tapi belum lama ini, dia mencoba sekali tetapi berakhir dengan kegagalan. Penguasa Shen Yuan sepertinya melihat pikiran Alexei, tersenyum dan berkata, "Alexei, kekuatan tidak maha kuasa. Suan Lingju ini biasanya hanya basis kultivasi. Anda hanya dapat menggunakannya ketika Anda mencapai tahap tertentu dari alam sejati. Meskipun kekuatan Anda bagus, ini hanya kekuatan tempur yang kompresit. Ini tidak berarti bahwa Anda bisa hancurkan pembangkit tenaga listrik itu di semua aspek. Misalnya kekuatan spiritual. Kualitas kekuatan spiritual Anda jauh di atas rata-rata dan bahkan terlalu nyata. Tetapi bagaimana dengan kuantitasnya? Itu belum tentu demikian.
Untuk sementara, wajah Alexei menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak heran dia tidak bisa menggunakan Xuan Lingju. Alexei tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mungkinkah dia hanya bisa menggunakan harta ini ketika basis kultivasi saya menerobos. Pada saat basis kultivasinya menembus ke tingkat kekuatan itu, diperkirakan dia akan memiliki jauh melampaui alam Tajhen, dan bahkan mereka tidak lagi berada di luar alam. Dan sekarang sudah terlambat untuk mengadakan malapetaka. Penguasa Shen Yuan tersenyum dan berkata, memang benar untuk orang biasa, tetapi di sana adalah trik untukmu. Ah, mata Alexei berbinar dan dia menjadi tertarik. Penguasa Shen Yuan membalik pergelangan tangannya dan memegang slip batu giok yang memancarkan aura canggung di tangannya dan berkata, apa yang dicatat dalam slip batu giok ini adalah teknik rahasia transformasi energi. Teknik rahasia ini bahkan di zaman prasejarah pada waktu itu juga kekuatan magis tertinggi Megatron Xuanzhan. Efeknya adalah untuk sementara mengubah kekuatan menjadi kekuatan spiritual, atau untuk sementara mengubah kekuatan spiritual menjadi kekuatan. Matanya berkedip liar, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, masih ada sentuhan ekstasi di wajahnya. Dia sekarang telah menguasai transformasi jiwa. Jika Anda memiliki tubuh misterius yang mengubah kekuatan spiritual, maka kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan 3 jenis energi dapat diubah menjadi satu sama lain. Maksudnya itu apa? Itu berarti bahkan jika dia perlu menggunakan keterampilan jiwanya, dia dapat mengubah kekuatan dan kekuatan spiritual menjadi kekuatan jiwa. Akibatnya, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Penguasa Shen Yuan sepertinya melihat melalui pikiran Alexei dan tersenyum. Jangan terlalu senang. Bukanlah hal yang mudah untuk mengolah transformasi tubuh misterius ini. Kecuali orang jenius di Shen Yuan yang telah berhasil berkultivasi. Tidak ada orang lain yang telah mempraktikkan kekuatan magis ini. Bahkan banyak orang telah jatuh dalam proses kultivasi. Anda harus sangat jelas tentang bakat Taisu, tetapi bahkan dia tidak dapat mempraktikkannya. Orang dapat membayangkan betapa sulitnya menjadi tubuh misterius dan mengubah kekuatan spiritual. Alexei tidak bisa membantu, tetapi terlihat serius ketika dia mendengar ini. Tetapi dia masih berkata, "Junior, saya ingin mencobanya." Di mata Tuan Shen Yuan, sentuhan kekaguman muncul. Warnanya tidak peduli seberapa kuat bakatnya. Jika Xing Xing tidak baik, pada akhirnya hanya akan melenyapkan semua orang. Hanya orang-orang seperti Alexei yang bersedia mendaki puncak selamanya dan membuat terobosan yang dapat memaksimalkan potensi mereka. Ia mengangguk dan berkata, "Oke, hari ini kamu mengambil cuti, menyesuaikan tubuhmu dengan keadaan puncakmu, dan kembali padaku besok pagi. Di luar aula, Jiang Xin sudah menunggumu, dan dia akan mengatur akomodasi untuk kamu." Alexei mengangguk dan meninggalkan aula. Benar saja, wanita bermata emas itu sudah menunggu di sana. Di bawah kepemimpinannya, Alexei segera datang ke loteng yang tenang. Setelah memasuki loteng, Alexei tampak mengucapkan sepatah kata pun, segera mulai berlatih memperbaiki luka yang tersisa di tubuhnya satu persatu dan menyerap energi spiritual yang mengkonsolidasikan kultivasinya. Pada awalnya, Alexei tidak terlalu memperhatikan memasuki Shen Yuan ini. Pada saat ini, dia menyadari bahwa energi spiritual di sini terlalu murni. Alexei selalu sangat aneh. Jelas tidak ada gunung Yuanling di lautan pemakaman. Mengapa seni bela diri lautan pemakaman begitu kuat, bahkan melebihi 5 kuil utama? Kemudian, melalui Lu Yuxiao, dia akhirnya tahu alasannya. Artinya, ada urat bijih khusus di bawah dasar laut Burying Heaven Sea. Dalam nada bijih ini, batu roh yang dihasilkan juga memiliki kiroh primordial yang mirip dengan efek Dao Jing. Dengan kata lain, tidak ada kekurangan kristal Dao untuk prajurit laut pemakaman, terutama laut pedalaman. Pada saat ini, Alexei dapat yakin bahwa dia sekarang berada tepat di atas urat mineral khusus. Efek kultivasi itu hanya 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Keesokan paginya, Alexei disegarkan. Kultivasinya benar-benar terkonsolidasi dan dia bahkan memiliki sedikit ketekunan. Mungkin sebelum perang 5 pihak dimulai, itu diharapkan untuk menerobos. Segera, Alexei tidak sabar untuk berdiri dan berjalan menuju aula. Di aula, Tuan Shen Yuan telah menunggu di sini. Alexei bertanya, "Senior, mengapa saya harus mengolah kekuatan misterius ini?" Penguasa Shen Yuan tersenyum dan berkata,
Kekuatan magis ini perlu dipraktikkan di tempat khusus. Sekarang saya akan membawa Anda ke laut. Ke laut? Alexei terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, Tuan Shen Yuan sudah muncul di depannya dan dia meraih lengan Alexei di tangannya. Alexei berjuang tanpa sadar, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Saat berikutnya, Tuan Shen Yuan menginjak langkahnya dan dengan ledakan keras, seluruh tubuhnya seperti roket dan dia bergegas keluar dari aula dalam sekejap menuju laut dan keluar dari kecepatan. Dalam satu tarikan napas, penguasa Shen Yuan mengambil Alexei dan muncul di laut. Pada saat ini, Alexei terlihat sangat malu dan otaknya sedikit pusing. Kecepatan Tuan Shen Yuan terlalu cepat. Dengan fisiknya, dia tidak terbiasa. Pada saat ini, Tuan Shen Yuan tiba-tiba naik ke udara menuju terbang ke arah tertentu. Alexei tercengang ketika dia melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior, bukankah tidak mungkin untuk terbang ke langit?" Tuan Shen Yuan tersenyum dan berkata, "Itu untukmu, tapi itu berbeda untukku. Kekuatannya mencapai tingkat tertentu dan banyak batasan akan menjadi tidak valid. Juga, jangan selalu senior. Senior itu pendek. Nama asliku, nama keluarga majemuknya adalah Ouyang. Nama tunggalnya Abu-Abu. Dan kamu bisa memanggilku Hui Lao." Dia melihat bahwa Hui Lao mengambil Alexei, tubuhnya melintas dan dia bergegas menuju kedalaman laut surga yang terkubur. 1 jam kemudian, Abu Tua membawa Alexei ke pulau tak berpenghuni yang tersembunyi di bagian terdalam laut dalam dan jatuh. Di depan Alexei, sebuah rawa muncul. Rawa ini yang berwarna biru pucat, memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat Alexei merasa sangat berbahaya. Alexei tidak bisa tidak bertanya, "Ini adalah..." Hui Lao berkata, "Ini adalah rawa Nekro." "Rawa Nekro?" Greyol berkata, "Rawa Nekro adalah rawa yang sangat istimewa. Selama kamu memiliki jejak energi spiritual di tubuh Anda, itu akan terus tenggelam dan dimakan oleh rawa roh mati. Bahkan, jika saya jatuh ke dalamnya, saya tidak akan pernah bisa membebaskan diri dengan kekuatan saya sendiri." Pada saat yang sama, rawa roh mati juga merupakan satu-satunya tempat di mana saya dapat mengolah transformasi tubuh mistik dan kekuatan gaib. Alexei mendengar ini, murid-muridnya menyusut dan berkata, "Dengan kata lain, jika Anda tidak dapat menguasai transformasi tubuh misterius ini, Anda akan mati." Grey tua berkata, "Tidak, jika itu benar-benar berbahaya, saya dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan Anda." Tetapi kekuatan sihir transformasi tubuh misterius, pertama kali Anda gagal berlatih, hampir tidak mungkin untuk berlatih nanti. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang tidak bisa mempraktikkan kekuatan gaib ini. Sekarang, apakah kamu masih akan mencobanya? Alexei mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Itu benar." Orang tua itu menunjukkan kekaguman dan segera melemparkannya slip giok ke Alexei dan berkata, "Katakan padaku setelah kamu sepenuhnya memahami kekuatan magis." "Iya." Segera Alexei mulai memahami kekuatan misterius ini. Kultivasi tidak punya waktu. Pada hari ini, Alexei tiba-tiba membuka matanya dan matanya berkedip untuk melihat Hui tua yang duduk di sampingnya dan berkata, "Hui tua, saya telah menyelesaikan kekuatan magis ini dan saya telah selesai memahaminya." Butuh setengah tahun untuk mewujudkan kekuatan magis ini paling cepat, tapi Alexei hanya butuh beberapa hari. Segera dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu siap?" Alexei menatap rawa mayat hidup dengan tatapan bermartabat di matanya, dan saat berikutnya dia pindah dan melangkah langsung ke rawa mayat hidup. Pang Yi tenggelam ke rawa biru dengan kakinya, dan seluruh rawa mayat hidup tiba-tiba tampak hidup kembali. Rawa itu terus menggeliat, dan kekuatan hisap yang sangat besar meledak dari dasar rawa dalam sekejap. Tarik Alexei tubuh ke bawah. Kulit Alexei berubah, dan pada saat ini indera spiritual yang tajam menangkap bahwa pada saat yang sama dengan hisapan meledak, energi khusus juga muncul di rawa mayat hidup. Energi ini dia belum pernah menyentuhnya. Alexei tahu betul bahwa energi ini adalah energi yang diperlukan untuk pengembangan transformasi tubuh mistis dan kekuatan gaib. Segera dia mulai dengan panik mengoperasikan kekuatan misterius untuk mengubah kekuatan spiritual. Secara bertahap mengubah kekuatan spiritual menjadi kekuatan tubuh fisik. Pada saat yang sama, ketika sedang menjalankan kekuatan spiritual transformasi tubuh misterius, sebuah kekuatan mengalir keluar dari tubuh untuk menahan tarikan rawa. Namun, meski begitu,
tubuh Alexei perlahan tenggelam. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Alexei ingin sepenuhnya melatih kekuatan sihir transformasi tubuh misterius sebelum dia mati. Bahkan lelaki tua abu-abu itu sedikit gugup saat ini. Alexei memadatkan seluruh tubuh roh, tidak berani bersantai sedikit pun, dan dengan panik mengolah kekuatan misterius transformasi spiritual, melahap energi khusus di rawa, melahap dengan gila. Tiba-tiba, Alexei yang sedang berkultivasi memancarkan sedikit pencerahan di matanya. Dia melihat rawa ondeet di bawahnya, matanya berkilat liar dan warna yang menentukan muncul di wajahnya. Saat berikutnya, dia benar-benar menghentikan operasi tubuh misterius dan transformasi spiritual. Seluruh orang ditelan oleh rawa mayat hidup dengan tamparan, dan hanya bagian atas tubuh yang masih terluka. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia berkata, "Nak, konsentrasilah, jangan menyerah." Setelah mata Alexei berkedip beberapa saat, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada lelaki tua itu, "Orang tua abu-abu, aku tahu caranya untuk membuat tubuh misterius ini mengubah kekuatan spiritual. Ya, tapi saya harap Anda bisa menjanjikan satu hal kepada saya." Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, dia sangat gembira pada awalnya dan segera bertanya, "Ada apa?" kata Alexei dengan sungguh-sungguh. "Aku akan membiarkan diriku tenggelam ke dalam rawa sekarang. Jangan khawatir, sebelum aku berteriak, apapun yang terjadi jangan bantu aku." Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia mengatakan sesuatu. Tapi Alexei melepaskan perlawanannya secara instan dan benar-benar ditelan oleh rawa. Bocah bau ini, bahkan keberadaan yang sangat tenang seperti Earl Grey, tidak bisa tidak memarahi ketika dia melihat adegan ini. Apa yang anak ini lakukan? Apakah Anda bercanda tentang hidup Anda? Dia adalah orang yang memikul masa depan di luar wilayah. Sehari kemudian, pria tua abu-abu yang berdiri di samping rawa Necronomicon memiliki ekspresi suram di wajahnya. Bersambung.